Dia ditinggal pergi saat sedang terpuruk. Diceraikan oleh suaminya karena dianggap tidak layak lagi. Kehilangan pekerjaan, keguguran, dan hidup sendirian. Tapi dari keterpurukan itu, ia bertemu seseorang. Dokter tampan yang membuatnya percaya pada cinta lagi. Mereka menikah, dan hidupnya berubah. Namun, rahasia besar terungkap. Pria yang ia cintai adalah adik tiri dari mantan suaminya. Dan pernikahan mereka bukanlah kebetulan. Ingin tahu bagaimana cinta bisa lahir? Dari dendam, bagaimana seorang wanita bangkit dari keterpurukan dan akhirnya menemukan kebahagiaannya? Tonton cerita lengkap Naila hanya di channel ini. Jangan skip, karena kamu mungkin akan menemukan dirimu dalam ceritanya. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Cuaca mendung, udara terasa lembab. Hujan deras turun sejak pagi, jalanan di Jakarta macet parah. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang kurasakan di dalam hati. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Sendirian, lagi-lagi sendirian. Di tangan kananku, aku memegang surat hasil pemeriksaan dokter. Kata mereka, aku mengalami keguguran. Aku bahkan belum sempat memberitahu Arman. Dia tidak mengangkat teleponku sejak pagi tadi. Padahal aku butuh dia, bukan cuma untuk ditemani, tapi juga untuk didengarkan, untuk merasakan bahwa aku tidak sendiri. Saat sampai di apartemen, suasana dingin menyambutku. Arman sudah pulang lebih awal. Ia duduk di sofa dengan jas hitam kesayangannya yang rapi dan wajah tanpa ekspresi. Aku masuk pelan-pelan, berharap ia akan bertanya bagaimana hariku. Tapi ia hanya menatapku datar. Kita sudah nggak cocok lagi, katanya. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdebar cepat. Maksudmu, aku nggak butuh istri yang gagal hamil dan nggak punya pekerjaan lagi. Ucapannya menusuk, seperti pisau yang masuk perlahan-lahan ke dada. Aku mencoba menahan air mata, tapi rasanya susah banget. Suaraku gemetar saat aku bicara. Aku bisa cari kerjaan lain. Aku bisa coba lagi. Ia menggeleng pelan. Nggak usah susah-susah. Kita selesai di sini. Aku diam. Tidak percaya. Ini benar-benar terjadi? Arman bangkit dari sofa, merogoh saku celana, lalu berkata, besok aku urus cerainya. Dan dengan begitu saja, ia pergi ke kamar mandi, meninggalkanku berdiri membeku di ruang tamu. Dari luar, hujan semakin deras, tapi air mataku jauh lebih deras. Aku duduk di lantai, bersandar pada pintu yang baru saja tertutup rapat. Hatiku kosong. Terasa seperti sesuatu yang sangat berharga telah dicabut dariku. Tapi bukan hanya bayiku yang hilang, atau pekerjaanku yang lenyap. Yang paling sakit adalah ketika orang yang kucintai, yang selama ini kuanggap pendamping hidupku, ternyata bisa begitu mudah melepaskan segalanya. Padahal dulu, hubungan kami indah. Kami saling mencintai. Arman dulunya perhatian, suka bercanda, dan selalu membuatku merasa aman. Tapi setelah promosi besar di perusahaan lamanya, semuanya berubah. Uang menjadi nomor satu, status sosial lebih penting dari perasaan. Dan aku jadi beban. Aku mulai merasa rendah di matanya. Dan sekarang, akhirnya, aku resmi tidak berarti lagi baginya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai itu. Mungkin 1 jam, mungkin 2. Saat Arman keluar dari kamar mandi, ia bahkan tidak menoleh padaku. Beberapa hari setelah itu, barang-barangnya mulai menghilang. Ia pindah ke apartemen yang lebih besar, di komplek elit, tentu saja. Tanpa pamitan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Hidupku berubah drastis. Aku harus pindah ke apartemen yang lebih murah, karena tidak bisa bayar sewa tempat tinggal sebelumnya. Uang tabungan mulai menipis. Aku sering menangis malam-malam, tapi pagi harinya tetap harus melamar pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Pernah suatu kali, saat sedang makan mie instan di meja kecil apartemen baruku, aku menatap foto pernikahan kami. Foto itu tersimpan dalam figura plastik murah. Aku menyentuh wajah Arman di foto itu. "Kenapa kamu berubah?" Bisikku pelan. Aku tahu jawabannya,
Tapi entah kenapa, aku masih ingin percaya bahwa semua ini bisa kembali normal. Sayangnya, hidup bukan drama Korea. Tidak ada adegan pertemuan ulang yang dramatis. Tidak ada maaf yang datang tiba-tiba. Yang ada hanyalah sunyi dan rasa sakit yang terus menggerogoti. Tapi meskipun begitu, aku tidak menyerah. Aku tahu, aku harus bangkit. Entah bagaimana caranya, entah kapan, tapi aku yakin suatu hari nanti, aku akan bisa tersenyum lagi, tanpa menangis di belakangnya, tanpa Arman. Hari sidang cerai tiba. Aku memakai baju sederhana, tidak terlalu rapi, karena pagi itu aku buru-buru keluar dari apartemen. Arman sudah di sana duluan, duduk dengan tenang di bangku depan ruang sidang. Ia bahkan tidak menoleh saat aku datang. Pengadilan, agama itu sepi. Hanya ada beberapa pasangan lain yang sedang menunggu giliran. Suasana dingin dan formal. Aku duduk di tempat yang ditentukan, merasa seperti tersangka dalam sebuah pengadilan kriminal. Sidang berjalan cepat, tidak ada drama, tidak ada tangisan, cuma tanda tangan di 2 lembar surat dan semua selesai. Arman menandatangani dokumen cerai itu tanpa ragu. Wajahnya tetap datar, seolah ini cuma urusan administrasi biasa. Setelah selesai, ia langsung berdiri dan berkata pelan, "Maaf, tapi aku tahu, permintaan maaf itu bukan untuk menyembuhkan lukaku. Itu hanya formalitas." Aku pulang ke apartemen dengan taksi. Jalanan Jakarta macet seperti biasa. Langit mendung. Aku melihat keluar jendela, tapi pikiranku melayang entah kemana. Saat sampai di apartemen, semuanya terasa kosong. Semua barang-barang Arman sudah dibawa pergi. Tidak ada foto, tidak ada pakaian, bahkan jam dinding pun sudah hilang. Rumah terasa asing, seperti bukan tempat yang dulu menjadi rumah kami. Setelah resmi bercerai, hidupku benar-benar jatuh. Aku kehilangan pekerjaan beberapa bulan setelah keguguran. Perusahaan tempatku bekerja bangkrut, dan PHK besar-besaran terjadi. Aku termasuk salah satu dari banyak korban. Uang tabungan mulai menipis. Aku harus membayar sewa apartemen, listrik, air, dan makanan. Aku menjual beberapa barang penting, kalung emasku, laptop kesayangan, bahkan sepatu kerja yang masih layak pakai. Beberapa kali aku mencoba menghubungi teman-teman lamaku, tapi sebagian besar sudah sibuk dengan hidup mereka sendiri. Ada juga yang diam-diam menghindar begitu tahu aku sedang susah. Aku merasa rendah, merasa gagal. Tapi aku sadar, kalau aku nggak mulai bangkit sekarang, aku akan tenggelam selamanya. Jadi, aku mulai melamar pekerjaan. Di mana saja. Toko, restoran, kantor, freelance, apapun. Aku bahkan sempat menjadi admin sosial media untuk toko online kecil-kecilan. Gajinya minim, tapi setidaknya bisa buat makan. Setiap hari rasanya melelahkan, tapi aku bertahan. Dan akhirnya, aku mendapat panggilan wawancara kerja dari sebuah klinik swasta. Posisi resepsionis plus administrasi. Bukan pekerjaan impian, tapi cukup bagus untuk memulai hidup baru. Hari pertama kerja, aku datang lebih awal. Kliniknya kecil tapi bersih. Stafnya ramah-ramah. Aku ditemani oleh Mbak Rina, senior yang baik hati, yang mengajarkanku sistem klinik, cara input data pasien, dan prosedur pendaftaran. Sebelum istirahat siang, aku melihat seorang dokter masuk ke ruang resepsionis. Tinggi, postur atletis, rambut rapi, senyum hangat. Dia melihatku sekilas, lalu tersenyum. "Kamu Naila?" tanyanya. "Ramah," aku mengangguk. "Iya dok?" "Iya, aku Dr. Adrian. Senang kenal kamu." Aku menyambut uluran tangannya dengan sopan. Tangannya hangat, cengkramannya lembut. "Aku dengar kamu resepsionis baru?" "Iya dok, baru hari pertama," jawabku. Ia tersenyum lagi. "Kalau butuh bantuan, panggil aja." Aku di ruang 3, lalu ia pergi. Aku memandangi punggungnya yang menjauh. Entah kenapa, rasanya nyaman. Seperti udara segar yang masuk ke paru-paru setelah lama sesak. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan langkah ringan. Meski capek, aku merasa ada harapan baru. Pekerjaan baruku bukan hal hebat, tapi setidaknya itu awal dari sesuatu yang baru. Aku mandi,
ganti baju, lalu rebahan di kasur tipis milikku. Aku menatap langit-langit kamar. Semoga besok lebih baik, gumamku. Aku belum tahu bahwa pria bernama Dr. Adrian itu akan mengubah hidupku secara drastis. Aku belum tahu bahwa ia adalah adik tiri dari orang yang telah menghancurkanku. Dan aku belum tahu bahwa pertemuan kami bukan kebetulan semata. Pekerjaan di klinik jadi titik balik hidupku. Meski gaji pas-pasan dan tanggung jawabnya cukup banyak, tapi setidaknya aku punya rutinitas lagi. Ada tujuan buat bangun pagi, ada alasan untuk tersenyum walau cuma sedikit. Klinik itu bernama Klinik Medika Sehat. Lokasinya di pinggir jalan utama. Tidak terlalu besar, tapi ramai karena biayanya terjangkau dan pelayanannya cepat. Pasien datang silih berganti, dari yang cuma sakit kepala sampai yang perlu suntikan atau cek darah lengkap. Aku bekerja sebagai resepsionis sekaligus admin. Tugasku antara lain menerima pasien, menginput data, mencetak kartu berobat, melayani, telepon, bahkan kadang bantu stok obat-obatan ringan di apotek kecil klinik. Kadang melelahkan, tapi setidaknya hari-hariku nggak kosong lagi. Awalnya rasanya berat. Aku sering lupa password komputer, salah input tanggal, sampai nyaris bikin antrian pasien ribut karena salah panggil nama. Tapi untungnya Mbak Rina selalu sabar mengajariku. Ia seperti big sister yang selalu ada kalau aku butuh bantuan. "Nay, kamu harus lebih cepat ngetiknya," katanya suatu kali sambil tertawa pelan. Aku cuma bisa nyengir malu. "Iya Mbak, aku latihan tiap malam kok." Dan aku benar-benar melakukannya. Tiap malam, meskipun capek, aku latihan mengetik cepat di laptop bekasku. Aku juga belajar tentang sistem klinik secara otodidak lewat YouTube dan forum online. Perlahan tapi pasti, aku mulai lancar. Yang membuat kerjaanku lebih enak adalah suasana klinik yang kondusif. Semua orang saling membantu. Bahkan dokter-dokternya juga ramah. Termasuk Dr. Adrian. Ia beda dari dokter lain. Ia tidak sombong atau sok sibuk. Seringkali ia menyapa pasien dengan senyum dan tangan terbuka. Kalau pasien kesulitan bayar, ia biasanya kasih waktu atau bantu carikan solusi. Ia juga suka bercanda sama staf, termasuk denganku. Suatu sore, saat jam pulang hampir tiba, Adrian keluar dari ruang prakteknya sambil membawa map kuning. Naila," panggilnya. "Kamu belum pulang. Aku sedang menyelesaikan laporan harian. Masih ada 1 halaman lagi, Dok." Ia duduk di kursi sebelahku. "Mau dibantu?" Aku geleng-geleng. "Nggak usah, Dok. Ini kan tugas saya." Ia tersenyum. "Tapi kamu kelihatan lelah. Mau kuambilkan teh?" Aku melirik jam. Sudah hampir maghrib. Badanku memang agak pegal-pegal. "Kalau boleh, iya aja deh," kataku akhirnya. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Ia letakkan 1 di depanku. Teh manis hangat. Harusnya bisa bantu fokus lagi. Aku senyum tipis. "Terima kasih, Dok." "Sama-sama." "Oh iya, kalau kamu butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan ya. Aku di sini bukan cuma sebagai dokter, tapi juga teman." Aku menoleh. Matanya tulus. Kata-katanya sederhana, tapi terasa hangat. Seperti orang tua yang peduli, tapi tanpa tekanan. Sejak saat itu, kami mulai sering ngobrol. Bukan soal pekerjaan, tapi soal hidup. Soal masa lalu, soal impian, soal kenapa kita masuk ke dunia ini. Awalnya aku ragu. Aku takut cerita terlalu dalam, takut dia akan melihatku sebagai orang yang rapuh. Tapi Adrian, ia mendengarkan. Tanpa interupsi. Tanpa penilaian. Perlahan, aku mulai percaya padanya. Dan entah sejak kapan, hatiku mulai sembuh. Hari demi hari berlalu. Aku masih tinggal di apartemen murah, masih makan mie instan beberapa kali dalam seminggu, masih naik angkot kemana-mana. Tapi perasaanku berubah. Aku merasa hidup lagi, ada harapan, ada kepercayaan bahwa besok pasti ada jalan. Dan semua itu berawal dari pertemuan kecil di sebuah klinik sederhana, dengan seorang dokter yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga hati yang sudah retak. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Cuaca cerah,
Udara terasa lebih ringan dari biasanya. Aku duduk di taman kecil belakang klinik, menikmati teh hangat sambil membaca buku tentang pengembangan diri yang Adrian pinjamkan. Ia datang tanpa suara, duduk di sebelahku dengan senyum khasnya. "Kamu serius baca itu?" tanyanya sambil melirik sampul buku. Aku angguk. "Iya, lumayan bisa bikin aku mikir positif." Ia tertawa pelan. "Bagus juga kalau begitu." Kami diam sejenak, menikmati suasana. Lalu ia berkata, "Nay, kamu percaya nggak sama cinta kedua?" Aku menoleh. Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuat jantungku berdebar. "Aku pernah percaya," jawabku jujur. "Tapi setelah semua yang terjadi, aku takut." Adrian menghela napas. "Aku juga. Dulu aku benci cinta. Tapi sejak kenal kamu, rasanya beda. Seperti ada hal baik yang muncul dari kekacauan." Aku tersenyum tipis. "Kamu ini dokter atau penulis ya?" Ia tertawa. "Dokter yang suka baca novel romantis sih." Lalu matanya menatapku serius. "Naila, aku serius. Aku ingin kita punya kesempatan. Aku tidak janji hidup kita akan selalu mulus. Tapi aku janji aku akan berusaha sebaik mungkin buat membuatmu bahagia." Aku tidak langsung menjawab. Hatiku campur aduk. Aku takut, tapi aku juga merindukan rasa aman yang ia berikan. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Aku mau mencoba. Sejak hari itu, hubungan kami resmi. Ia memperlakukanku dengan sangat baik. Tidak pernah memaksaku untuk terburu-buru. Setiap langkahnya selalu hati-hati, seolah ia tahu betapa rapuhnya hatiku. Kami sering jalan bareng, makan di warung pinggir jalan, nonton bioskop saat ada promo, atau cuma duduk-duduk di taman sambil ngobrol panjang lebar. Ia suka sekali mendengar ceritaku, meskipun kadang isinya hanya keluhan pekerjaan atau cerita masa lalu yang menyakitkan. Dan anehnya, ia tidak pernah bosan. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami semakin kuat. Suatu malam, saat kami sedang makan di restoran kecil dekat apartemen Adrian, ia menatapku dan berkata, "Mau nggak nikah sama aku?" Aku terdiam. Matanya tidak main-main. "Kamu serius?" tanyaku ragu. "Iya, aku sudah lama mikirin ini. Aku nggak butuh acara besar, resepsi mewah, atau apapun. Aku cuma butuh kamu. Kalau kamu bilang iya, kita bisa mulai hidup bersama. Aku akan jagain kamu selamanya." Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Aku merasa dicintai, benar-benar dicintai. Bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena aku adalah aku. Aku mengangguk. Iya, pernikahan kami digelar sederhana, hanya di taman kecil milik orang tua Adrian. Upacara agama dilangsungkan dengan khidmat. Keluarga kecil kami hadir, ibu, Adrian, beberapa kerabat dekat, Mbak Rina, dan beberapa teman klinik. Aku memakai gaun putih sederhana, riasan natural, dan bunga segar sebagai hiasan rambut. Adrian tampak tampan dengan jas biru gelap dan dasi abu-abu. Saat ia memasangkan cincin di jariku, tangannya gemetar. Begitu juga tanganku. Saat imam bertanya, "Apakah kamu menerima Naila sebagai istri?" Ia menjawab tanpa ragu, "Iya, saya terima." Dan ketika giliranku, aku juga menjawab dengan suara mantap, "Iya, saya terima." Saat kami saling menatap, air mata mengalir tanpa sadar. Bukan karena bahagia semata, tapi karena akhirnya kami berdua berhasil melewati masa lalu yang menyakitkan dan membangun harapan baru bersama. Setelah menikah, aku pindah tinggal ke apartemen Adrian. Tempat itu jauh lebih luas dari tempatku sebelumnya. Ada balkon besar, ruang tamu nyaman, dapur lengkap dengan alat masak modern. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti punya rumah sungguhan. Adrian memanjakanku, tapi nggak berlebihan. Ia tetap rendah hati, tetap suka masak sendiri, tetap suka bangun pagi untuk jogging. Ia bahkan sering bantu aku membereskan rumah. "Kita tim kerja kan?" katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. "Iya, tim kerja yang paling romantis. Hari-hari kami berjalan damai. Tapi entah kenapa, ada satu hal yang mulai mengganjal.
Beberapa kali aku melihat ekspresi aneh di wajah Adrian. Seperti ada beban yang ia simpan sendiri. Kadang ia murung, kadang menatap ponselnya lama-lama, lalu menutupnya tanpa membuka apapun. Aku pernah tanya, "Ada masalah, Dok?" Ia hanya tersenyum dan jawab, "Semua akan baik-baik saja." Tapi aku tidak yakin ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan aku belum tahu bahwa rahasia itu akan mengubah segalanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang kurasakan akan retak begitu cepat. Hari itu, Adrian pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat lelah dan murung. Wajahnya pucat. Aku tanya apa ada pasien yang bikin stres atau mungkin ia belum makan siang. Tapi ia hanya menggeleng pelan, lalu duduk di sofa tanpa banyak bicara. Aku biarkan dia sendirian sejenak. Setelah menyiapkan teh hangat dan camilan ringan, aku duduk di sebelahnya. "Kamu nggak apa-apa?" Tanyaku lembut. Ia menarik napas panjang. "Nih, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Jantungku berdebar, suaranya serius. Matanya tidak menatapku, tapi pada cangkir teh di tangannya. "Aku sebenarnya sudah tahu tentang kamu sebelum kita ketemu pertama kali." Aku diam, belum paham maksudnya. "Maksudmu?" Ia akhirnya menatapku. "Aku tahu kalau kamu adalah mantan istri Arman." Dunia seperti berhenti berputar untuk beberapa detik. Aku merasa seperti ditampar. "Apa?" Adrian menghela napas lagi, seperti mencoba mengatur emosi dalam dirinya. "Aku, adik tirinya, ayah kami sama, tapi ibu berbeda. Kami tidak dekat, bahkan bisa dibilang hubungan kami buruk. Aku tidak bisa berkata-kata. Otakku berusaha memproses semua informasi ini. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Suaraku mulai gemetar. Ia menunduk. "Aku takut. Aku takut kamu akan membenciku setelah tahu semuanya." Aku bangkit dari dudukku. "Tahu apa lagi, Adrian? Apa masih ada rahasia lain yang kamu simpan?" Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku awalnya menikahi kamu karena alasan lain selain cinta." Ucapannya menusuk hati. Seperti pisau yang masuk pelan-pelan dan sakitnya baru terasa belakangan. "Maksudmu, aku cuma alat buat kamu?" Ia langsung menggeleng keras. "Bukan begitu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi, awalnya, niatku bukan baik. Aku menunggu penjelasan yang mungkin akan membuatku benci padanya selamanya. Arman pernah menyakiti keluargaku," lanjutnya. "Dia ambil harta warisan yang seharusnya jadi milikku. Aku dendam. Dan saat aku tahu kamu adalah mantan istrinya, aku pikir, ini kesempatan." Aku tertawa sinis. "Jadi kamu sengaja mendekatiku? Hanya untuk balas dendam?" Ia menggeleng. "Aku memang punya niat awal begitu. Tapi seiring waktu, semua berubah. Aku jatuh cinta padamu, Naila. Beneran. Aku tidak pernah berniat menyakitimu." Aku geleng-geleng kepala. Air mata mulai turun. "Jadi selama ini kamu cuma pura-pura sayang? Semua kata-kata manismu, semua usaha kamu buat bikin aku bahagia, itu semua cuma sandiwara?" "Enggak," jawabnya dengan suara sedikit meninggi. "Itu semua tulus. Aku tidak pernah main-main soal perasaan kita." Aku mundur perlahan. "Tapi kamu berbohong, Adrian. Kamu berbohong dari awal. Kamu tahu masa laluku. Kamu tahu cerita hidupku. Tapi kamu tetap menggunakan aku sebagai alat buat balas dendammu." Ia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Tapi tolong percaya, sekarang aku mencintaimu dengan tulus. Aku tidak pernah ingin melihatmu terluka." Aku menggeleng. Aku nggak bisa percaya lagi. Aku berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Di dalam, aku menangis sejadi-jadinya. Hatiku remuk. Lagi-lagi aku merasa dimanfaatkan. Lagi-lagi aku jadi korban. Malam itu aku tidak keluar dari kamar. Adrian mengetuk pintu beberapa kali, tapi aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau malah bingung. Aku ingat hari pernikahan kami. Senyumnya, ucapannya, janjinya. Semuanya terasa nyata. Tapi ternyata,
Itu semua dibangun di atas dusta. Aku mengambil ponselku dan membuka galeri foto. Ada foto kami berdua di hari pernikahan, ada foto saat kami makan bareng, ada juga video singkat saat ia menyanyikan lagu romantis di ulang tahunku. Aku menangis. Kenapa rasanya masih sulit untuk membencinya? Kenapa rasa cinta ini tidak bisa hilang? Begitu saja. Tapi bagaimana aku bisa percaya lagi? Pagi harinya, aku sudah mengepak beberapa barang. Aku tidak tahu mau pergi kemana, tapi aku tidak bisa tinggal satu atap dengannya lagi. Saat aku akan keluar dari apartemen, Adrian berdiri di depan pintu. Matanya merah. Ia pasti juga habis menangis semalaman. "Kamu mau pergi?" tanyanya pelan. Aku angguk. Aku butuh waktu. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan. Ia tidak mencoba menghalangi. Ia hanya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Kalau kamu butuh waktu, aku akan tunggu. Sampai kapanpun." Aku tidak menjawab. Aku hanya melewati tubuhnya, membuka pintu, dan pergi. Di luar, langit Jakarta mendung. Seperti perasaanku. Kosong. Suram. Penuh tanda tanya. Aku tidak tahu arah tujuanku. Tapi satu hal yang pasti, aku harus bertemu dengan Arman. Aku tidak tahu apa yang membuatku mengambil keputusan itu. Mungkin rasa penasaran, mungkin amarah yang belum reda, atau mungkin hanya ingin membuktikan sesuatu. Entahlah. Yang pasti, aku menelpon Arman. Nomor itu masih tersimpan di kontakku, meskipun sudah lama tak pernah kugunakan. Jari-jariku gemetar saat menekan tombol panggil. Setelah beberapa kali dering, suara dinginnya terdengar. "Naila?" "Iya," jawabku singkat. Ia diam sejenak. "Kamu, ada apa?" "Aku mau ketemu kamu." Lagi-lagi ia diam. Tapi kali ini, aku bisa mendengar suara senyum samar dari ujung telepon. "Di mana?" "Aku datang sekarang. Kami janjian di sebuah kafe dekat pusat bisnis kota tua. Tempat yang ramai, tapi tidak terlalu mencolok." Aku sampai lebih awal dan memesan teh hangat. Aku duduk di pojok, jauh dari keramaian, berusaha tenang. Beberapa menit kemudian, Arman masuk. Ya, tampak seperti biasa. Jas rapi, wangi parfum mahal, langkahnya percaya diri. Ia duduk di hadapanku dengan senyuman licik yang langsung membuatku muak. "Lama nggak ketemu," katanya sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya lurus-lurus. Ia tertawa pelan. "Aku kira kamu benar-benar sudah move on. Tapi ternyata, kamu masih ingat sama aku." Aku tarik napas panjang. "Aku kesini bukan buat nostalgia, Arman. Aku cuma mau tahu satu hal." Ia mengangkat alis. "Apa itu? Kenapa Adrian menikahiku?" Wajahnya langsung berubah. Senyum, liciknya memudar. "Oh, jadi kamu udah tahu?" katanya pelan. Aku angguk. "Ia adik tirimu, dan kamu juga tahu tentang kami." Arman menghela napas, lalu bersandar lagi. "Iya, aku tahu dari awal." Aku terkejut. "Jadi kamu biarkan semua ini terjadi?" Ia menggeleng. "Aku nggak bisa menghentikannya. Adrian itu keras kepala. Dia pikir dia bisa hancurin hidupku lewat kamu. Tapi ternyata, cinta membuatnya lemah." Aku meremas tangan. "Aku bukan alat untuk kalian berdua." Arman menatapku dengan tatapan dingin. "Sayangnya kamu emang jadi bagian dari rencana mereka. Tapi, sekarang, kamu bisa jadi bagian dari rencana yang baru." Aku mengerutu. "Maksudmu?" Ya, maju sedikit, menopang dagu dengan tangan. "Aku tahu Adrian sudah menipumu. Tapi kamu masih bisa balik. Kamu bisa kembali padaku. Aku akan tunjukkan betapa tulusnya cintaku padamu. Aku akan buktikan kalau aku berbeda dari dia." Aku tertawa, sinis. "Setelah kau tinggalkan aku waktu aku butuh kamu, kau kira aku masih bisa percaya?" Ia melirih. "Aku menyesal, Naila. Aku benar-benar menyesal. Aku bukan orang yang baik dulu, tapi aku bisa berubah. Aku bisa menjadi suami yang layak buat kamu." Aku geleng-geleng kepala. "Tidak,
Aku sudah bukan milikmu lagi. Ia menatapku serius. Kalau begitu, kamu harus siap menghadapi konsekuensi hubungan kamu dengan Adrian. Keluarga besar kami nggak akan terima kamu. Uang Adrian juga nggak selamanya. Kalau dia gagal merebut warisan dari ayah kita, kamu bakal jatuh lagi. Sendirian. Lagi, aku menahan amarah. Aku bukan istri kamu karena uangmu, dan aku juga nggak nikah sama Adrian karena hartanya. Aku mencintainya. Meskipun dia berbohong, aku tetap mencintainya. Arman tersenyum tipis. Sayang sekali, cinta yang dibangun di atas dusta. Aku bangkit dari tempat dudukku. Aku pulang. Sebelum pergi, aku menatapnya sekali lagi. Jangan dekati aku lagi. Jangan ganggu Adrian. Kalau kamu masih punya hati nurani, biarkan aku pergi. Lalu aku pergi. Saat sampai di apartemen, Adrian sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya tegang. "Kamu ketemu dia?" Tanyanya langsung. Aku mengangguk. "Iya, dia tahu semuanya." Adrian menutup matanya sejenak. Aku takut ini baru permulaan. Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Ia menarik napas panjang. "Arman gak akan berhenti begitu aja. Dia dendam. Dan sekarang, dia tahu titik lemahku." Aku diam. "Aku?" Ia mengangguk. "Dia akan gunakan kamu untuk menghancurkanku." Aku menunduk. "Aku tidak ingin jadi alat lagi, Adrian. Aku lelah jadi korban." Ia mendekat dan menggenggam tanganku, erat. "Aku janji, ini akan berakhir. Aku akan hentikan semua ini. Tapi tolong, percaya padaku satu kali lagi." Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi dalam genggamannya, aku merasa nyaman. Seperti dulu. Saat semua rasanya masih tulus. "Baiklah," kataku akhirnya. Satu kali lagi. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Arman. "Aku akan tunjukkan siapa yang pantas punya kamu. Percayalah, aku bisa kasih kamu lebih dari Adrian." Aku hapus pesan itu tanpa membalas. Tapi entah kenapa, aku yakin ini belum selesai. Pertarungan belum usai, dan aku berada di tengah-tengah dua pria yang saling membenci, namun sama-sama mengklaim mencintaiku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Di antara dua pria, satu adalah masa lalu yang menyakitkan, satu lagi adalah cinta yang dibangun di atas kebohongan. Arman terus mengirimiku pesan. Isinya selalu sama. Permintaan maaf, janji, perubahan, dan kata-kata manis yang dulu berhasil membuatku percaya padanya. Tapi sekarang, aku tahu betul siapa dirinya. Aku sudah merasakan sakitnya dikhianati olehnya. Tapi Adrian, ia berbeda. Ia lembut, sabar, dan benar-benar mencintai aku. Tapi niat awalnya menikahiku, itu masih terngiang-ngiang di kepala. Aku membuka laptopku suatu malam. Di meja kerjaku, lampu tidur menyala redup. Aku melihat foto-foto kami saat kita jalan bareng, saat ia membelikan aku bunga, saat ia menari dengan lucu di ulang tahunku. Saat-saat yang rasanya begitu nyata, begitu tulus. Tapi, kenapa rasanya masih sulit untuk sepenuhnya percaya lagi? Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Arman, klinik tempatku bekerja mendadak ramai. Ada pasien yang marah besar karena antrian terasa lama. Aku sedang sibuk melayani keluhan mereka ketika Mbak Rina datang membawa secangkir teh hangat. "Kamu kelihatan capek," katanya sambil menepuk bahuku pelan. Aku tersenyum tipis. "Iya, Mbak. Lagi banyak pikiran." Ia menatapku khawatir. "Ada masalah sama Dokter Adrian?" Aku menggeleng pelan. "Bukan masalah biasa, Mbak. Ini lebih rumit dari sekadar pertengkaran suami istri." Mbak Rina duduk di sebelahku. "Kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin." Dan aku pun mulai bercerita. Semua. Tentang Arman, tentang Adrian, tentang hubungan mereka sebagai saudara tiri, tentang rencana awal Adrian yang ingin balas dendam lewatku. Mbak Rina mendengarkan tanpa interupsi. Hanya sesekali ia menghela napas atau mengganti tehku yang habis. Setelah selesai ia berkata, pelan, "Naila,
Hidup nggak pernah adil. Tapi kamu punya kuasa buat menentukan arahnya. Aku menunduk. Tapi gimana kalau aku salah pilih? Gimana kalau aku kembali pada Adrian, tapi ternyata dia juga cuman main-main lagi? Ia tersenyum lembut. Cinta itu risiko. Nggak ada jaminan. Tapi kalau kamu lihat hatimu, kamu pasti tahu jawabannya. Siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya menggunakanmu. Aku menghela napas panjang. Aku takut, Mbak. Boleh takut. Tapi jangan biarkan rasa takut itu mengendalikan hidupmu. Saat pulang, Adrian sedang menunggu di depan apartemen. Ia tampak gelisah. Aku baru aja terima kabar dari pengacara. Katanya langsung. Arman mengajukan gugatan hukum. Dia bilang aku menipu kamu, bahwa pernikahan kita bisa dibatalkan karena alasan penipuan. Aku terdiam. Jadi dia mau pisahkan kita secara hukum? Adrian mengangguk. Ia ingin kamu dinyatakan sebagai korban, dan kalau itu sampai terjadi, semua harta bersama kita bisa dibekukan. Kamu bakal dikembalikan ke status sebelum nikah denganku. Aku geleng-geleng kepala. Dia benar-benar nggak pernah belajar. Adrian menatapku serius. Aku nggak peduli soal uang. Yang penting buat aku, kamu. Aku menatap matanya. Matanya tidak berbohong. Aku tahu itu. Kamu yakin? Tanyaku pelan. Iya. Aku rela kehilangan semuanya asal kamu tetap di sisiku. Aku menarik napas panjang. Hatiku dipenuhi konflik. Tapi entah kenapa, di tengah semua kekacauan ini, aku merasa aman di dekatnya. Adrian, aku menatapnya lurus-lurus. Aku butuh waktu. Aku belum bisa bilang iya sepenuhnya. Tapi, aku juga nggak bisa tinggal diam kalau kamu diganggu oleh Arman. Ia tersenyum tipis. Itu saja sudah cukup buatku. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi Arman. Kita harus bicara, kataku. Ia menjawab cepat. Aku di mana saja. Kami bertemu di kantornya. Tempat yang dulunya juga menjadi tempat pertemuan kami saat masih pacaran. Ruangannya besar, meja, kayu hitam mengkilat, lukisan mahal menghiasi dinding. Semua terlihat eksklusif. Tapi bagiku, semua itu cuma topeng dari sisi gelap dalam dirinya. Kamu datang sendirian? Tanyanya sambil tersenyum. Aku angguk. Aku cuma mau bilang satu hal. Ia menunggu. Berhenti, Arman. Berhenti ganggu Adrian. Berhenti pakai aku buat balas dendammu. Aku bukan alat. Aku manusia. Aku punya hati. Ia menatapku dingin. Kamu masih sayang sama dia? Aku mengangguk. Iya, aku masih sayang. Dan aku percaya suatu hari nanti dia bisa tunjukkan kalau dia layak dapat maafku. Arman tertawa sinis. Kamu masih percaya omong kosong itu? Aku bangkit dari kursi. Aku percaya pada orang yang berubah. Kalau kamu nggak bisa terima itu, maka kamu memang tidak pantas punya aku. Lalu aku pergi, tanpa menoleh lagi, pulang. Ke rumah, Adrian sedang memasak mie goreng. Bau bawang putih dan kecap mengisi ruangan. Ia menoleh saat aku masuk. Bagaimana? Tanyanya. Aku tersenyum. Aku sudah bilang padanya. Aku sudah tutup pintu itu. Ia menghentikan aktivitasnya, lalu mendekatiku. Ia memelukku erat. Kepalaku bersandar di dadanya. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Tenang, kuat. Terima kasih, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Ini belum selesai ya? Ia menggeleng. Belum, tapi selama kamu ada di sampingku, aku siap hadapi apapun. Aku menatap matanya. Aku belum sepenuhnya bisa percaya, tapi aku akan coba. Ia tersenyum. Itu saja sudah cukup buatku. Pertarungan belum usai. Arman belum menyerah. Gugatannya masih berjalan. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang punya pilihan. Dan aku memilih Adrian. Meskipun dengan segala keraguan. Meskipun dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi inilah pilihanku. Hari sidang terakhir tiba. Aku duduk di bangku pengadilan dengan jas biru sederhana, rambut diikat rapi, dan wajah yang berusaha tetap tenang. Di sebelahku, Adrian menggenggam tanganku erat. Ia memakai kemeja putih dan celana hitam. Santai tapi
tetap rapi. Ia tidak menunjukkan rasa takut, hanya ketenangan yang membuatku sedikit lebih tenang juga. Di seberang sana, Arman duduk bersama kuasa hukumnya. Wajahnya datar seperti biasa, tapi aku bisa melihat kilatan amarah di matanya setiap kali ia menatapku. Ini bukan hanya tentang gugatan perceraian atau pembatalan pernikahan. Ini adalah pertempuran terakhir antara masa lalu dan masa depanku. Sidang dimulai, Arman mengklaim bahwa pernikahan kami dibangun atas dasar penipuan. Katanya, Adrian menggunakan hubungan ini untuk balas dendam kepadanya, dan karena itu, hubungan ini tidak sah secara hukum maupun moral. Naila adalah korban, katanya dengan suara tegas. Ia layak mendapatkan keadilan, tapi kali ini, aku tidak diam saja. Aku berdiri, napasku gemetar, tapi suaraku mantap. Aku bukan korban, Pak Hakim. Aku adalah wanita yang punya pilihan. Semua mata tertuju padaku. Aku tahu masa lalu Adrian. Aku tahu niat awalnya. Tapi aku juga tahu hatinya. Aku melihat bagaimana ia berubah. Bagaimana ia berjuang demi mencintai aku dengan tulus. Dan aku memilihnya. Bukan karena dendam, bukan karena uang, tapi karena aku yakin ia layak dapat kesempatan kedua. Aku menoleh ke Adrian. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Cinta itu nggak sempurna, tapi cinta yang mau berjuang, itu yang layak dipertahankan. Sidang berlanjut. Kuasa hukum Adrian memberikan argumen yang kuat. Fakta bahwa Adrian telah menyerahkan hak warisnya kepada keluarga besar sebagai bentuk penyesalan, serta fakta bahwa ia menjaga dan merawatku tanpa pamrih menjadi titik penting dalam keputusan akhir. Beberapa hari kemudian, keputusan pengadilan keluar. Pernikahan kami, sah. Gugatan Arman ditolak. Setelah itu, Arman menghilang dari hidupku. Ia tidak lagi menghubungiku. Nomor teleponnya bahkan sudah tidak aktif. Mungkin ia akhirnya menerima kenyataan bahwa aku bukan miliknya lagi. Atau mungkin ia pergi karena harga dirinya yang rusak. Entahlah. Yang pasti aku lega. Aku bebas, Adrian, dan aku pulang ke apartemen kami. Hari itu terasa ringan. Kami masak bersama, makan sambil menonton film romantis, dan tidur berpelukan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, rasanya lebih tenang, lebih damai. Karena kali ini, aku benar-benar percaya padanya. Beberapa bulan berlalu. Hidup kami mulai stabil. Adrian tetap bekerja di klinik, sementara aku mendapat promosi dari posisi resepsionis menjadi staf administrasi senior. Gaji naik, tanggung jawab bertambah, tapi aku senang. Aku merasa punya tujuan hidup lagi. Suatu pagi, saat kami sarapan roti, panggang dan teh hangat, Adrian tiba-tiba berkata, "Aku ingin kita punya anak." Aku terkejut, menoleh padanya. Matanya bersinar. Aku tahu, mungkin masih terlalu cepat, tapi aku ingin kita punya keluarga kecil. Anak yang lucu, rumah yang hangat, dan semua kenangan indah yang kita bangun bersama. Aku tersenyum. Aku juga mau. Lalu ia menyentuh pipiku lembut. Terima kasih sudah percaya padaku. Terima kasih sudah memaafkan masa lalu. Aku menutup mata sejenak. Bukan cuma kamu yang berubah, dokter. Aku juga. 1 tahun kemudian, kami pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Rumah yang sederhana tapi nyaman. Ada taman kecil di belakang, tempat Adrian sering bermain dengan anjing peliharaan kami. Kami juga sedang menjalani program bayi tabung. Prosesnya panjang, tapi kami sabar. Kami siap menunggu. Ada kalanya, kenangan akan Arman masih datang. Saat hujan turun deras, atau saat melihat pasangan yang bercerai di televisi. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa syukur. Syukur karena aku punya Adrian. Seorang pria yang meskipun pernah salah, tapi berhasil membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Sekarang, aku sering berkata pada diriku sendiri, masa lalu tidak bisa dihapus, tapi masa depan bisa ditulis ulang, dan aku menulis ulang hidupku. Dengan tinta harapan, dengan pena kepercayaan, dan dengan Adrian di sisiku, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini.
Di antara dua pria, satu adalah masa lalu yang menyakitkan, satu lagi adalah cinta yang dibangun di atas kebohongan. Arman terus mengirimiku pesan. Isinya selalu sama. Permintaan maaf, janji, perubahan, dan kata-kata manis yang dulu berhasil membuatku percaya padanya. Tapi sekarang, aku tahu betul siapa dirinya. Aku sudah merasakan sakitnya dikhianati olehnya. Tapi Adrian, ia berbeda. Ia lembut, sabar, dan benar-benar mencintai aku. Tapi niat awalnya menikahiku, itu masih terngiang-ngiang di kepala. Aku membuka laptopku suatu malam. Di meja kerjaku, lampu tidur menyala redup. Aku melihat foto-foto kami saat kita jalan bareng, saat ia membelikan aku bunga, saat ia menari dengan lucu di ulang tahunku. Saat-saat yang rasanya begitu nyata, begitu tulus. Tapi, kenapa rasanya masih sulit untuk sepenuhnya percaya lagi? Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Arman, klinik tempatku bekerja mendadak ramai. Ada pasien yang marah besar karena antrian terasa lama. Aku sedang sibuk melayani keluhan mereka ketika Mbak Rina datang membawa secangkir teh hangat. "Kamu kelihatan capek," katanya sambil menepuk bahuku pelan. Aku tersenyum tipis. "Iya, Mbak, lagi banyak pikiran." Ia menatapku khawatir. "Ada masalah sama Dokter Adrian?" Aku menggeleng pelan. "Bukan masalah biasa, Mbak. Ini lebih rumit dari sekadar pertengkaran suami istri." Mbak Rina duduk di sebelahku. "Kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin." Dan aku pun mulai bercerita. Semua. Tentang Arman, tentang Adrian, tentang hubungan mereka sebagai saudara tiri, tentang rencana awal Adrian yang ingin balas dendam lewatku. Mbak Rina mendengarkan tanpa interupsi. Hanya sesekali ia menghela napas atau mengganti tehku yang habis. Setelah selesai ia berkata, pelan, "Naila, hidup nggak pernah adil. Tapi kamu punya kuasa buat menentukan arahnya." Aku menunduk. "Tapi gimana kalau aku salah pilih? Gimana kalau aku kembali pada Adrian, tapi ternyata dia juga cuma main-main lagi?" Ia tersenyum lembut. "Cinta itu risiko. Nggak ada jaminan. Tapi kalau kamu lihat hatimu, kamu pasti tahu jawabannya. Siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya menggunakanmu." Aku menghela napas panjang. "Aku takut, Mbak. Boleh takut. Tapi jangan biarkan rasa takut itu mengendalikan hidupmu." Saat pulang, Adrian sedang menunggu di depan apartemen. Ia tampak gelisah. "Aku baru aja terima kabar dari pengacara," katanya langsung. "Arman mengajukan gugatan hukum. Dia bilang aku menipu kamu, bahwa pernikahan kita bisa dibatalkan karena alasan penipuan." Aku terdiam. "Jadi dia mau pisahkan kita secara hukum?" Adrian mengangguk. "Ia ingin kamu dinyatakan sebagai korban, dan kalau itu sampai terjadi, semua harta bersama kita bisa dibekukan. Kamu bakal dikembalikan ke status sebelum nikah denganku." Aku geleng-geleng kepala. Dia benar-benar nggak pernah belajar. Adrian menatapku serius. "Aku nggak peduli soal uang. Yang penting buat aku, kamu." Aku menatap matanya. Matanya tidak berbohong. "Aku tahu itu." "Kamu yakin?" Tanyaku pelan. "Iya. Aku rela kehilangan semuanya asal kamu tetap di sisiku." Aku menarik napas panjang. Hatiku dipenuhi konflik. Tapi entah kenapa, di tengah semua kekacauan ini, aku merasa aman di dekatnya. "Adrian," aku menatapnya lurus-lurus. "Aku butuh waktu. Aku belum bisa bilang iya sepenuhnya. Tapi, aku juga nggak bisa tinggal diam kalau kamu diganggu oleh Arman." Ia tersenyum tipis. "Itu saja sudah cukup buatku." Beberapa hari kemudian, aku menghubungi Arman. "Kita harus bicara," kataku. Ia menjawab cepat. "Aku di mana saja. Kami bertemu di kantornya. Tempat yang dulunya juga menjadi tempat pertemuan kami saat masih pacaran. Ruangannya besar, meja, kayu hitam mengkilat, lukisan mahal menghiasi dinding. Semua terlihat eksklusif. Tapi bagiku, semua itu cuma topeng dari sisi gelap dalam dirinya." "Kamu datang sendirian?" tanyanya sambil tersenyum. Aku angguk. "Aku cuma mau bilang satu hal." Ia menunggu.
Berhenti, Arman. Berhenti ganggu Adrian. Berhenti pakai aku buat balas dendammu. Aku bukan alat. Aku manusia. Aku punya hati. Ia menatapku dingin. Kamu masih sayang sama dia? Aku mengangguk. Iya, aku masih sayang. Dan aku percaya suatu hari nanti dia bisa tunjukkan kalau dia layak dapat maafku. Arman tertawa sinis. Kamu masih percaya omong kosong itu? Aku bangkit dari kursi. Aku percaya pada orang yang berubah. Kalau kamu nggak bisa terima itu, maka kamu memang tidak pantas punya aku. Lalu aku pergi, tanpa menoleh lagi, pulang. Ke rumah, Adrian sedang memasak mie goreng. Bau bawang putih dan kecap mengisi ruangan. Ia menoleh saat aku masuk. Bagaimana? Tanyanya. Aku tersenyum. Aku sudah bilang padanya. Aku sudah tutup pintu itu. Ia menghentikan aktivitasnya, lalu mendekatiku. Ia memelukku erat. Kepalaku bersandar di dadanya. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Tenang, kuat. Terima kasih, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Ini belum selesai ya? Ia menggeleng. Belum, tapi selama kamu ada di sampingku, aku siap hadapi apapun. Aku menatap matanya. Aku belum sepenuhnya bisa percaya, tapi aku akan coba. Ia tersenyum. Itu saja sudah cukup buatku. Pertarungan belum usai. Arman belum menyerah. Gugatannya masih berjalan. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang punya pilihan. Dan aku memilih Adrian. Meskipun dengan segala keraguan. Meskipun dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi inilah pilihanku. Hari sidang terakhir tiba. Aku duduk di bangku pengadilan dengan jas biru sederhana, rambut diikat rapi, dan wajah yang berusaha tetap tenang. Di sebelahku, Adrian menggenggam tanganku erat. Ia memakai kemeja putih dan celana hitam. Santai tapi tetap rapi. Ia tidak menunjukkan rasa takut, hanya ketenangan yang membuatku sedikit lebih tenang juga. Di seberang sana, Arman duduk bersama kuasa hukumnya. Wajahnya datar seperti biasa, tapi aku bisa melihat kilatan amarah di matanya setiap kali ia menatapku. Ini bukan hanya tentang gugatan perceraian atau pembatalan pernikahan. Ini adalah pertempuran terakhir antara masa lalu dan masa depanku. Sidang dimulai, Arman mengklaim bahwa pernikahan kami dibangun atas dasar penipuan. Katanya, Adrian menggunakan hubungan ini untuk balas dendam kepadanya, dan karena itu, hubungan ini tidak sah secara hukum maupun moral. Naila adalah korban, katanya dengan suara tegas. Ia layak mendapatkan keadilan, tapi kali ini, aku tidak diam saja. Aku berdiri, napasku gemetar, tapi suaraku mantap. Aku bukan korban, Pak Hakim. Aku adalah wanita yang punya pilihan. Semua mata tertuju padaku. Aku tahu masa lalu Adrian. Aku tahu niat awalnya. Tapi aku juga tahu hatinya. Aku melihat bagaimana ia berubah. Bagaimana ia berjuang demi mencintai aku dengan tulus. Dan aku memilihnya. Bukan karena dendam, bukan karena uang, tapi karena aku yakin ia layak dapat kesempatan kedua. Aku menoleh ke Adrian. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Cinta itu nggak sempurna, tapi cinta yang mau berjuang, itu yang layak dipertahankan. Sidang berlanjut. Kuasa hukum Adrian memberikan argumen yang kuat. Fakta bahwa Adrian telah menyerahkan hak warisnya kepada keluarga besar sebagai bentuk penyesalan, serta fakta bahwa ia menjaga dan merawatku tanpa pamrih menjadi titik penting dalam keputusan akhir. Beberapa hari kemudian, keputusan pengadilan keluar. Pernikahan kami, sah. Gugatan Arman ditolak. Setelah itu, Arman menghilang dari hidupku. Ia tidak lagi menghubungiku. Nomor teleponnya bahkan sudah tidak aktif. Mungkin ia akhirnya menerima kenyataan bahwa aku bukan miliknya lagi. Atau mungkin ia pergi karena harga dirinya yang rusak. Entahlah. Yang pasti aku lega. Aku bebas, Adrian, dan aku pulang ke apartemen kami. Hari itu terasa ringan. Kami masak bersama, makan sambil menonton film romantis, dan tidur berpelukan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, rasanya lebih tenang, lebih damai.
Karena kali ini, aku benar-benar percaya padanya. Beberapa bulan berlalu. Hidup kami mulai stabil. Adrian tetap bekerja di klinik, sementara aku mendapat promosi dari posisi resepsionis menjadi staf administrasi senior. Gaji naik, tanggung jawab bertambah, tapi aku senang. Aku merasa punya tujuan hidup lagi. Suatu pagi, saat kami sarapan roti, panggang dan teh hangat, Adrian tiba-tiba berkata, "Aku ingin kita punya anak." Aku terkejut, menoleh padanya. Matanya bersinar. Aku tahu, mungkin masih terlalu cepat, tapi aku ingin kita punya keluarga kecil. Anak yang lucu, rumah yang hangat, dan semua kenangan indah yang kita bangun bersama. Aku tersenyum. Aku juga mau. Lalu ia menyentuh pipiku lembut. Terima kasih sudah percaya padaku. Terima kasih sudah memaafkan masa lalu. Aku menutup mata sejenak. Bukan cuma kamu yang berubah, dokter. Aku juga. 1 tahun kemudian, kami pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Rumah yang sederhana tapi nyaman. Ada taman kecil di belakang, tempat Adrian sering bermain dengan anjing peliharaan kami. Kami juga sedang menjalani program bayi tabung. Prosesnya panjang, tapi kami sabar. Kami siap menunggu. Ada kalanya, kenangan akan Arman masih datang. Saat hujan turun deras, atau saat melihat pasangan yang bercerai di televisi. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa syukur. Syukur karena aku punya Adrian. Seorang pria yang meskipun pernah salah, tapi berhasil membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Sekarang, aku sering berkata pada diriku sendiri, masa lalu tidak bisa dihapus, tapi masa depan bisa ditulis. Ulang, dan aku menulis ulang hidupku. Dengan tinta harapan, dengan pena kepercayaan, dan dengan Adrian di sisiku. Dan inilah akhir dari perjalanan Naila, dari seorang wanita yang sempat jatuh, terluka, dan kehilangan segalanya, hingga bangkit menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih dewasa dalam mencintai. Dari pengkhianatan, ia belajar percaya. Dari kesedihan, ia temukan kekuatan. Dan dari cinta yang lahir dari rahasia, ia temukan kebahagiaan yang tulus. Apakah kamu juga pernah merasakan hal yang sama seperti Naila? Pernah dihancurkan oleh orang yang kau cinta, tapi akhirnya menemukan cinta yang lebih baik? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Aku ingin dengar ceritamu. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang enggak kalah menyentuh hati. Oh iya, jika kamu ingin melihat versi lengkap cerita Naila dari awal sampai akhir, aku sudah sediakan playlist khusus di bawah video ini. Klik ikon playlistnya ya, biar kamu bisa nonton semua episodenya tanpa skip. Dan buat kamu yang baru pertama kali nonton video di channel ini, ada banyak cerita lain yang siap menguras air mata dan membuatmu merasa tidak sendirian. Dari kisah, percintaan, keluarga, persahabatan, hingga inspirasi hidup nyata. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, jelajahi videonya dan temukan cerita yang mungkin juga pernah kamu alami. Terima kasih sudah menemani hari-hari Naila, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena setiap luka punya makna, dan setiap akhir bisa jadi awal yang baru.